Selamat pagi dunia tipu-tipu, salam sejahtera, anjay. Hari ini gua mau sidang lagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hari ini ada yang spesial. Apa itu? Nanti kita lihat sore ya. Pokoknya ikutin terus aktivitas gua hari ini. Kita mau siap-siap dulu. Ayo kita ikutin. Selamat pagi. Kalau ini udah tahu kan? Oh, James Bond. James Bond. Nah, ini namanya Esther. Esther ini mahasiswa magang dari fakultas gua dulu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dia mau magang di kantor ini. Belajar baik-baik ya, Dek. Siap, Biar Bang. jadi kayak abang ini. Siap. Jadi abang ini. Gua lagi nyiapin berkas dulu buat kita agenda sidang. Sebenarnya nggak sidang sih, cuman mediasi aja. Kalau mediasi kan kayak konten yang lalu kan udah tahu kan. Cuman ini gue pengen mediasinya perkara yang berbeda aja. Oke, ikutin terus ya. Sebelum jalan, kita sarapan dulu. Ini ada bubur. Ayo kok makan dong. Nyarap bro. Harap dulu. Karena seperti biasalah. Menghadapi dunia pengungsian sandiwara ini perlu energi. Ini gila enak nih. Kemasannya oke, packagingnya oke. Cuman gue nggak di endorse, makanya gue nggak mau tahu, gue nggak mau kasih tahu nama buburnya di mana. Ini gue langganan. Bang Ade, makan dulu. Siap. Biar kuat megang kameranya. Siap. Oke, kita makan dulu ya. Oh, Oke. seperti biasa. Salah. Lu Merem. A few minutes later. Amin. Jadi kalau sebelum makan itu wajib kita, agama manapun mengajarkan harus berdoa. Kenapa? Karena kita mengucap syukur kita bisa makan ini dikasih berkat sama Tuhan. Enggak, tanpa Tuhan kita nothing. Itulah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Koreanya gimana nih? Gua bingung, gua belum belajar. Ini namanya karupuk. Kalau orang Batak bilang karupuk. Kalau orang Sunda bilangnya apa? Bala-bala, bukan ya? So tahu kan anjir. Nah, dia orang apa? Hah? Belum. Bentar lagi lah. Itu orang apa? Kenapa? Orang apa? Orang hari. Orang Namanya cili. Cili. Kalau di Indonesia bilang namanya cili, cabe-cabean. Wah, kalau cabe-cabean seneng loh, cengar-cengir ya kan. apa sih cabai-cabainya itu? Cili. Cili-cili. Do you know cili? Ini juga ada pisang rebus. Nah, nih sebenarnya ada nih singkong, ada pisang rebus. Biar nggak kolesterol jahat. Sama kayak perempuan enggak. Perempuan itu nggak semuanya jahat. Contohnya ibu kita selalu menyayangi kita di kala kita senang maupun susah, maupun kita bandel apapun. Makan nggak Bang Ade? Iya ya. Iya. Sorry ya, kita bukanya agak-agak barbar. Ini namanya kaldu. Kaldu. Call, telepon, do, lakukan. Jadi telepon lakukan. Apa nama? Kalau dia dikit doang. Telepon dan lakukan. Ya, telepon dan lakukan. Entah apa yang merasuki. Sorry ya, kita kalau pagi-pagi begini belum setel antara hati dan raga. Jadi buset, gaya banget, macam Chef Renata lo gue liat. Gini kita mantan chef. Gue kira mantan Chef Renata. Hebat. Mantan kita chef nggak ada canda. Kata Niko mantan Chef. Padahal yang gue tau lo hubungan lo udah lama kok. Iya. Gue curiga nih. Oke, kita udah selesai sarapan. Sekarang gua mau jalan.
Kali ini berbeda karena si Niko udah nggak mau ikut. Kata dia lagi sibuk tuh, lihat tuh. Sombong banget. Banyak kerjaan. Kejar waktu, bro. Hari ini gua nyetir sendiri, sidang sendiri, ya begitulah. Semangat anak gua. Siap anak muda. Ayo kita cari uang, ayo kita mengabdi pada klien kita. Hidup merdeka. Sekarang pagi ini gua udah mulai jalan nih. Kita ke daerah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau dari kantor gua itu ke pusat itu sekitaran 30 menit lah. Jadi nggak terlalu apa juga, terlalu lama. Mudah-mudahan juga nih nggak telat nih sidangnya. Karena di pusat itu, Pengadilan Pusat lebih banyak volume kasusnya karena sentral ya kan di DKI, dan juga spesifikasi pengadilannya juga banyak menangani kasusnya yang tipikor lah, ada PHI, ada juga HAM, ada juga niaga, perdata juga ada, pasti ya kalau perdata mah pidana kan. Justru makanya mudah-mudahan kita nggak dapat antrian yang lebih cepat lah, karena sidang kita cuma mediasi doang hari ini. Oh iya, aku mau kasih tahu mediasi itu kenapa harus mediasi. Jadi gini, kalau orang yang mendaftarkan perkara di gugatan itu dalam perdata itu, hukum acaranya harus diberikan waktu dulu mediasi kurang lebih 1 bulan lah. Nah, dalam mediasi itu juga ada hakim mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Bisa juga pakai mediator lain, tapi biasanya kita para pihak itu meminta pada pengadilan kita pakai majelis hakim mediator dari pengadilan aja. Satu, biar lebih efisien juga. Nah, di situ para pihak didudukan yang menggugat dan tergugat. Terus dibilang, permasalahan kalian tuh apa sebenarnya? Diupayakan damai dulu lah sebelum masuk ke materi gugatan. Nah, kalau misalkan dalam mediator itu kita bisa berdamai, ya puji Tuhan. Cuman kalau misalkan nggak berdamai, masuk ke materi gugatan. Nah, dari situlah nanti majelis hakim bisa mempertimbangkan. Yang pastinya mediasi itu penting sih memang, karena upaya pengadilan adalah perdamaian biasanya, mengutamakan perdamaian. Apalagi juga kan kadang-kadang permasalahan itu bukan karena masalah tentang materi juga, terkadang ya banyak juga sih tentang ketersinggungan, ya macam-macam lah, namanya duniawi kan. Kita nggak bisa bilang nggak boleh ada perkara juga. Kalau nggak ada perkara nanti gua kerja apaan? Ya enggak? Nanti yang lain kerja apa? Contohnya hakim, jaksa, polisi. Kalau semua orang udah bertobat, semua berbuat baik, lah kita ngapain di dunia? Nggak laku semua itu. Makanya itu, selagi masih hidup di dunia ini, kita berbuat baiklah, ya kan? Terkadang ya aku juga bingung juga, kalau gue berdoa sama Tuhan, ya Tuhan berikanlah saya rezeki. Apa doa gue salah ya? Soalnya gini, kalau gue doain orang berikan gue rezeki kan, berarti gue doain orang bermasalah. Ya, gue nggak tahu juga sih. Ya itulah curhatan gue pagi ini. Namanya hidup ya kan, jalanin aja dulu. Pokoknya ya itulah cerita-cerita di pagi hari ini. Kita semoga lah semua kasus yang kita pegang bisa mengakomodir keinginan klien dan para pihak lawan juga. Endorse. Maksud gua, kalau dulu orang pada perkara cari gua, jamin orang baik-baik ini. Canda.
sekarang kita udah mau nyampe pengadilan Jakarta Pusat. Tetap parkir di Golden Truly. Nah, kita cari-cari dulu parkiran, mudah-mudahan masih dapat. Silakan masuk. Soalnya kalau siang, udah hampir siang nih, padat biasanya. Cari-cari dulu ya. Mudah-mudahan rezeki anak soleh dapat. Emang kalau anak soleh itu benar. Kita udah sampai. Batas dulu ya. Oke, kita udah nyampe. Saatnya kita jalan menuju medan peperangan. Lihat tuh, udah ramai banget lagi kan. Karena jadi rekomendasi buat teman-teman yang pada mau ada, misalkan ada keperluan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekitaran 200 meter sebelum Pengadilan Negeri itu ada parkiran namanya Golden Truly. Bagus deh. Daripada capek, soalnya di pengadilan tuh udah full parkir biasa pegawai dan para pegawai pengadilan lah pokoknya. Oke, kita sekarang jalan ke sana. Ikutin terus. Wah, kalau lagu siang-siang gini seneng, lebih semangat gua. Kenapa bang? Karena kita bekerja itu adalah ibadah. Keringat kita itu untuk membiayai keluarga, membantu orang-orang yang membutuhkan keadilan. Ya biasalah. Kita ngopi dulu kali Bang Ade ya. Nah, seperti biasa kita mau ngopi di Kopi Joni. Yuk, ini perjalanan nih. Kita seperti biasa perjalanan hampir 200 meter ke sana. Lumayan stretching. Sebelum sidang kita stretching dulu, bro. Biar terlatih jantung itu. Biar jantung itu dari bangun tidur udah sarapan, biar langsung di starter dulu dia. Siap, bro. Yang air satu yang mana? Satu air nasi ya. Ini tinggi ya, Kak? Lo minum kopi nggak? Oh, boleh. Dua ya. Punya makan gondong 36.000. Ini 50 ya. Ya, bikin vlog. Mantap deh. Dua kopi 36.000. Satu bulan. Thank you. Tuh, thank you. Ya, Mas, ada tisu nggak, Mas? Minta tisu dong. Kopi dulu bang. Kopi dulu, bro. Biar konsentrasi. Karena hidup ini perlu konsentrasi. Ini rekomendasi nih kopinya nih. Beres kopi, kita sidang ya. Sidang, apa?
Boleh. Jalan dulu yuk. Rame nih hari ini Pengadilan Pusat. Banyak yang rapat kayak. Dapat kreditur. Wih, siap seragam baru, ngeri banget. Nih Mukrodi nih. Wih, ini lah yang ngeri lah. Ngeri kah? Ini abang ini semua nih. Izin komandan. Seragamnya baru bro. Wah, kayak ada menteri tuh. RI 10 datang. Menghimbau dan menghimbau. Kayak ada yang penting baru deh. Kita lihat dulu ya. Ini ngapain di sini? Bro. Wah, siap. Siap. Oh iya nih, gua kasih tahu nih. Oh kan. Ini lawyer keren. Nih Bang Yudi di Mantara, kurator keren. Bukan lu orang baru lihat. Dia juga vlogger juga, cuma podcast dia. Sip, mantap. Lanjut ya. Ya, lanjut. Bye. Oke, kita tadi udah scanning barang. Sekarang kita mediasi di lantai 3. Tapi sebelum gua ke atas, gua mau teles dulu. Emang di sini aja yang saya ikut. Yuk, lantai 3 yuk. Yuk. Naik ke lantai 3, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja. Banyak tembok, nggak ada pohon cemara di sini. Pohon cemara nggak ada di sini. Bang, Bang, mana? Kami disorot. Ramai banget bro. Pengadilan nggak kenal COVID nih kayaknya. Karena tugas dan tanggung jawab. Karena terkadang ya, yang gue bilang kemarin, nggak terhindarkan. Perkara banyak, ditutup pun perkara. Kalau proses pengadilan ditutup pun perkara nggak jalan kan. Jadi nggak mau ya begini jalan terus. Gue hari ini mau mediasi bro. Mediasi kita di situ tuh. Bos, lawyer dan kurator handal. Yang di Jakarta. Lu gimana sih bro? Diet bro? 10 kilo. Gimana caranya? Gimana makan nasi? Yellow fit, bukan yellow fit ya. Tetap makan nasi, tapi nasi yang non rice. Yellow fit tuh apa? Catering bro, tapi yang itu kalori. Ini cepat juga. Badannya langsing bro, 10 kilo dia turun. Ini ada hikmahnya juga nih, gue datang ketemu bos ini nih. Ini gimana tuh? Asli deh. Kelihatan banget parah ini loh. Ini makan aja. Iya makanya. Tapi jelek gitu. Ini karena pakaian yang biasa gede. Ya ini dari. Lo harus kecilin lagi. Iya. Ini nggak bisa pakai LL gitu. Saya semuanya harus kecil jadi. Iya. Cari waktu cari lingkar. Gua mau turun 5 kilo lagi. Terlalu kurus. Gini lah udah pas loh. Pas gini. Berapa bulan? Dalam 2 bulan segini. Karena gua kolesterol tinggi. Oh iya. Gua pantau juga ya. Bentar, kita lagi masih nunggu ke mediator dari atas. Bro, ini gua ketemu abang sepupu gua. Dulu guru gua belajar makan dari dia nih. Namanya Bang Daud. Ini bos saya.
kreditur adalah rapat dengan para kreditur. Iya kan? Benar-benar. Cahaya terang. Jadi bro, Tuh, masih bisa tuh. Versi 6 sampai sidang di mediasi ditunda karena tadi majelis hakim lagi rapat. Sekarang ini lagi ngopi sama bos-bos. Nih, ayo dulu dong. Ini bos Beni Pasar Ibu yang punya daerah Kuningan. Yang ini udah tahu ya. Ini abangnya Agus Limo. Ini oleh Doni. Ini Liangan. Liangan. tiap bulan cuma masih ada duitmu. Aku kirim. Sultan ya kan? Nih, mau nggak? Biar gua aja. Kalau ini? Si Bella. Langsung ditutup gitu ya. Langsung ditutup begitu. Udah gua bilang lokal nggak mau ya. Jadi gini, ini masih muda-muda, dia harus dibawa pengampuan. Karena gua udah nikah, bertiga ini jomblo. Maklum kalau orang Batak bilang akan ada poso. Sekala mereka kan. Gaya lo Ben. Bandit. Oh iya jelas. Bro, ini bertiga lagi jadi pengurus. Wah, lagi kedatangan salah satu pimpinan ketua kami, kebanggaan kami di API 25. Jadi malu. Kalau orang bilang namanya Eknun Silaban. Esa LMLI MHMU. Banyak lah panjang kali kelar ya. Aku pun susah bingung kan. Ada backsound deh. Ketua lagi ngapain ini ketua? Lagi mau ngopi. Enak kali, jauh-jauh dari rumah sini ngopi doang. Kalau ketua memang. Oke. Ntar dulu, oke. Sekedar info dan minta doa. Ketua tahun ini akan nikah. Waduh, malu dilihat orang. Turun pasaran. Berarti masih buka tender kayaknya jadi bagus dulu. Jangan lupa. Ini dia nih. Pandongan nih ketua. Tanpa Doni kita tidak apa-apa. Bro, hari ini gue pagi ini ketemu sama kurator kondang ibu kota negara Jakarta. Kebalik-balik tuh ya kan. Ini ada Doni Siregar. Ini ada tulang gua. Dharma Hutapea. Mereka lagi biasa ngurusin aset-aset. Lagi banyak apa mereka cair terus. Bantuan. Jadi udah selesai rapat ya? Udah rapat. Di pengadilan ini lagi banyak rapat nih hari ini. Intinya kawan-kawan ini, aku udah ngajuin proposal. Bang, kalau nggak bisa ngangkat tas, aku ngangkat tas. Udah banyak diangkat. Ternyata nggak diterima proposalku. Kalau yang itu bos tuh lihat. Nah ini bos lagi. Bos. Ini pengurus PT Kagum. Beri. Oh ya, tulang ini juga aktif dia di LBH. Dia bantu-bantu juga buat orang-orang yang mau pencari keadilan. LBH apa namanya tulang? LBH Gram. Kalau mau kontaknya langsung aja ke tulang ini. Siap. Tulang Dharma Hutapea nama. Oke, jadi gitu dulu ya. Kita udah selesai sidang mediasi dan berjalan lancar. Kita sekarang waktunya mau balik ke kantor lagi karena ada beberapa urusan yang harus kita beresin. Oke, ikutin terus yuk. Bol, lalu. Bang, duluan ya. Kita langsung balik aja ke kantor karena udah tadi mediasinya lumayan agak lama karena
hakim-hakim lagi sibuk rapat. Kita jadi kebagiannya sore. Nih, shoot dulu nih. Ajar. Aduh, capek. Olahraga juga. Dari tadi mondar mandir bolak-balik. Karena gitu, kalau memang nggak terpungkiri juga antrian sidang tuh sangat membludak. Dan akhirnya beres juga. Nih gue lagi mau ngambil mobil biar kita balik ke kantor, kita ngurusin kerjaan yang lain. Oke, kita sekarang pulang. Ikutin terus ya, pokoknya hari ini seru. Karena ada sebuah kegiatan yang jarang-jarang gue lakuin. Yuk. Bye. Yuk, thank you, Bung. Nah, akhirnya kita balik dulu ya. Buka masker dulu, ngap. Ya itulah, hari ini tadi aktivitas dari pengadilan. Sekarang gue lagi mau balik ke kantor dulu. Kira-kira sekalian mau pantau dulu kerjaan di kantor itu ya gimana. Ya itulah, terkadang profesi lawyer itu harus bisa diandalkan dalam segala medan. Bukan medan Sumatera Utara ya, maksudnya dalam segala kondisi. Kita harus bisa buat banting, dibanting-banting. Enggak lah, bercanda. Ini seru sekali hidup ini. Tetap estimasi balik dari PN tuh ke kantor tuh sekitar 30 menit. Itu lancar ya, kalau misalnya macet paling ya 45 menit 1 jam lah. Tadi kita udah banyak ketemu rekan-rekan, pengacara juga, kurator juga, tawa-tawa, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing informasi, sharing-sharing ya. Terkadang kan ilmu itu bukan hanya dari buku, bisa dari pengalaman orang, bisa dari informasi teman-teman juga yang lain. Tapi memang seru. Serunya itu ya tiap hari kita pengalamannya beda, ketemu orangnya beda. Itulah makanya kalau yang mau jadi pengacara, pikir-pikir dulu mau capek apa enggak. Semua kerjaan pasti harus capek dulu, cuman ya kalau jadi pengacara mikir dulu, capeknya ya ekstra lah. Tapi kita yakin kalau kita kerja benar pasti berkatnya juga benar. Amin. Kita lampu merah nih sekarang. Oh iya, teman-teman juga kalau ada yang mau nanya, Bang, kalau jadi lawyer itu gimana sih, atau mau nanya apapun tentang lawyer, bisa komen di bawah nanti. Ya, nanti kalau bisa gue jawab ya gue jawab, kalau enggak ya udah. Namanya juga kan ini pertanyaan, tidak. Aduh, gue ngap Bang Ade. Napas dulu ya. Yoi, Bang. Bukan, tadi tuh bener-bener padat, terus juga ngos-ngosan naik turun tangga. Kita nanti masih harus save energy. Sedikit bocoran, gua nanti tuh mau olahraga sebenarnya. Olahraganya kita mau latihan fisik dulu. Ya semi militer lah. Udah siap belum Bang Ade? Siap dong, Bang. Ya, Always. karena badan ini juga harus dijaga dengan kesehatannya. Oke, gua mau nyuci mobil dulu nih sekarang. Mobil udah kotor siang-siang. Nah, ini enak nih
gua nih. Ya, kita tinggal nunggu duduk di dalam. Ya, beres dulu kerjain sama dia. Sambil nunggu mobil kita lagi dicuci nih, gue mau ngerjain lagi ngapain? Siapa tuh lagi tidur? Enggak. Kita telepon dulu ya. Halo bang. Selamat siang, bisa bicara dengan Niko? Nikonya lagi keluar bang. Oh, ini siapa? Gultom? Ini Lambert. Oh, Lambert. Ya adiknya. Lambert apa lambat? Lambert bang. Oh, Lambert abangnya. gitu. Niko kemana ya? Tadi terakhir lagi katanya mau ke showroom Ferrari bang. Oh, siapa Ferrari? Kelasnya cuma Ferrari? Enggak, buat jadi kendaraan mesinnya. Oh, gitu. Kayak saya dong. Saya pakai apa ya? Saya pakai angkutan umum aja lah, nggak sanggup. Ya tadi Pak Nikonya pergi naik Gojek bang. Naik Gojek. Aduh, kita kenapa ya? Lu di mana? Masih di kantor. Udah gimana kerjaan? Udah sih lagi gopin yang padlan banyak amat yang bukan dipikirin. Ya, namanya berkas. Kalau dikit namanya ini kok pesan cinta. Satu surat Itu jelas. masalahnya dia doang yang banyak, kitanya dikit. Ya udah nggak apa-apa. Ya kan kita pilah-pilah mana yang kita masukin. Iya makanya ini yang apa ferolnya sih belum buat krim-krimnya. Yang penting-penting dulu aja yang apa pemutusan SK audit. Oke. Jadi gini aja, lu sebut nama gue 3 kali, gue di depan kantor. Yang gitu ya berarti udah nyampe ke nama berarti. Coba lu lihat dulu gue dibawa apa enggak. Belum ada suara sih. Nah, makanya lu lihat dulu bener apa enggak. Mau mana nih? Bawa, lu ke bawah dulu. Gua nggak bisa keluar nih, gua nggak bisa masuk nih, mobil rame di depan. Ya udah gue main dulu deh. Oke. Gak usah dimatiin kok. Ini ada teleponnya. Gak apa-apa yang bisa dimatiin, pulsa gua banyak kok, nggak bayar. Oh gitu. Baru gue mau telepon, soalnya juga banyak. Sorry, kalau lu yang nelpon nggak bisa masuk handphone gua, harus pakai pulsa gua. Iya udah ke bawah. Ada nggak kok? Halo. Ini mau langsung masukin ke dalam lagi nggak bang? Iya, lu keluar dulu. Ini gua lagi bawa banyak berkas. Lu udah di luar belum? Udah buka gerbang mau mana? Gua masih cuci mobil. Berarti dibuka aja nih gerbangnya. Ya jangan lah, nanti datang orang gila. Kagak, gue lagi cuci mobil, gue cuma ngerjain lo doang. Daripada gue nggak ada kerjaan nungguin mobil dicuci kan, mending gue telepon lo. Ini kok tadi gue kerjain. Gue bilang kan, lo di mana kok? Gue udah nyampe nih di depan. Bukan gerbang lo, gue bilang. Karena kan kalau depan kantor itu karena pinggir jalan suka padat kan mobil anak-anak kantor. Jadi gue bukain, dia ke bawah, gue cuci mobil. Wah enak gue kerjain lo. Dengan so sibuk, gue tinggalin sendirian hari ini. Ngomong banget itu dia. Tapi emang harus bagi tugas sih, karena kerjaan lagi padat. Mau gak mau gue harus sendirian hari ini. Tapi gak apa-apa lah. Sambil jadi kerjaan paralel jalan semuanya. Gue lagi nyuci mobil dulu biar kita mobilnya bersih. Oke, ikutin terus ya. Mobil dulu bro, bang. Yang biasa ya. Oke. Ini nyuci mobil di sini cepet, bersih juga, dekat kantor soalnya. Tujuh.
Panas banget bro hari ini, lihat tuh. Kayak neraka lagi bocor deh. Enaknya panas-panas gini minum apa ya? Minum yang seger-seger bang. Oh iya bener, di dalam ada. Ini. Wah. Mau minum dong? Enggak aqua. Lo apa? Ikut aja bang aku. Aqua. Mas, bayarnya boleh ngutang apa? Bayarnya boleh ngutang apa? Bagi dua. Dua. Canda mbak, biar banyak ketawa. Nih, aqua biar fresh, dingin. Makasih mbak, nanti sekalian dulu. Kita minum dulu ya. Baik, minum aqua biar nggak dehidrasi. Itu udah beres cuci, sekarang kita mau balik. Mobilnya udah bersih. Sekarang kita sudah mau dekat kantor, menuju kantor. Udah lapar juga nih. Kita belum makan siang lagi. Oh iya bang. Cuman makan papau. Perut kita ini lambungnya nggak satu. Ada. Cuman hari ini enjoy. Karena kalau kita nggak enjoy dengan sebuah sama profesi kita akan selalu bersusah hati. Makanya ketika kita cintai profesi kita, kerjaan kita akan juga menikmati semua prosesnya. Begitulah kira-kira. Ya, kita udah nyampe kantor. Makasih ya Pak. Kita sudah sampai kantor, saatnya kita kerja kembali. Oke, ikut yuk. Ah, kita udah di kantor lagi nih. Ini ada Niko. So sibuk lo. Oh kan jatuh kan kameranya. makanya lihat dong. Lihat dong. Seru lah hari ini. Silakan Pak Bos. Yuk kita ke atas dulu yuk. Welcome to my office. Ya masuk ke ruangan dulu, kita ngadem yuk. Wah ini dia nih. Adem sekali. Capek. Wih, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Lo mau tau apa ini? Apa itu bang? Tunggu di konten berikutnya bro. Oke. Yoi. Pokoknya ini seru nih. Nih, sebagai bocoran aja. Ini gambar apa? Apa itu bang? Tebak dulu dong. Nah itu ya. Pokoknya gambar apa? Nanti tebak. Ini gue bikin di konten berikutnya. Akhirnya, ini gue nungguin udah hampir 2 bulan lah. Ini mainan gue, mainan baru. Akhirnya, setelah ditunggu-tunggu begitu lama. Oh iya, setelah kita udah dari luar, kita harus cuci tangan karena harus bersih. Takut kita. Jadi mencuci tangan tuh penting karena dari tadi kita udah banyak pegang uang, sanitizer kan ya paling untuk sementara aja.
Nah, setelah udah kita ini cuci tangan, kita bisa pakai sanitizer lagi biar makin clean and clear. Nah, setelah kita cuci tangan, kita pakai sanitizer lagi. Ini sanitizer ini. Karena gue bisa keluar jin. Tuyul. Dane. Halo, selamat malam. Kita tadi udah aktivitas banyak. Sekarang gua mau lari dari kenyataan. Bukan. Maksudnya beneran lari olahraga. Kita lari di GBK. Kita Sama siapa bang? sama Niko, sama Bang Ade. Si Putra nggak bisa ikut karena dia banyak banget alasannya. Jadi kita mau lari dulu ya. Bagaimana nanti kita lihat kuat nggak nih fisik kita nih. Kita jangan bicara badan gede doang ya kan. Coba dulu lari. Mudah-mudahan nggak macet. Emang agak hujan sih. Cuman katanya di GBK gak hujan, katanya Niko. Dia kan kayak dukun, so tau deh. Dia aja lagi di daerah sini, tahu-tahuan lagi di GBK ya kan. Gak jelas nih kayaknya. Si botak, gak botak juga sih, cepak deh katanya. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3, nggak tahu gaya apaan nih. Ini nunggu dia juga nih. Mana dia? Lama bener. Oke, pokoknya jalan ikutin terus, nanti seru-seruan di sana kita lari bagaimana. Oke? Nah, kita ini udah jalan nih sekarang sama si botak nih. Si botak 1, 2, 3. Azek. Niko. Gas terus. Ini dia yang ngajarin nih, nggak tahu nih bener nggak larinya ntar nih. Lari kita bro. Waktu menunjukkan pukul Azek. berapa nih? 18.33. 18.34, 33 lah. Kalau gua mungkin lari sampai jam 9. 9. Maaf, ntar kunci mobil pegang bang, kita beli duluan. Kalau Bang Markus ini tujuannya makan mendoan bro. Nggak salah lo. Oh enggak. Jangan lo kira cuma foto lo doang di Instagram Oh, sehari. gitu. Tes aja nanti. Tesnya kita ketemuan di Indomaret. Buapur 3 tiang lah. Buapur. Tapi mendoannya enak, top. Di samping Indomaret tuh ada mendoannya. Jadi gini bro, apa yang Niko bilang itu belum terverifikasi cara faktanya. Saya lihat ntar siapa yang makan mendoan. Oke. Jadi kalian ini mau lari apa mau makan mendoan? Itu dia. Kenapa lari? Lupa. Kalau gue sih lari. Gue juga lari gue. Gue yakin banget gue lari. Ini buktinya kita hujan badai gini kita tempuh. Yang penting nggak lari dari kenyataan kan? Enggak. Oh enggak. Kita orangnya realistis kok. Iya. Bang Ade mungkin itu Bang ya. Ade. Ini nggak mungkin. Karena di sini kita semua udah ada. Azek. Yang nggak ada siapa? Yang ada ini Bang Putra. Oh iya. Iya bener kan? Bukannya dia udah ada juga. Putra yang jelas. Putra yang nggak jelas. Nggak jelas lo Put. Nah, Diajakin nggak mau mulu. Iya. Alasannya inilah nggak. Masih makan pidel. Ada si makan pidel. Jadi Putra punya pidel. Pidel itu guguk. Jadi dia tuh kalau sore tuh udah pusing, si pidel makan apa? Dia aja nggak pusing dia makan apa kan? Anjing yang dipikirin. Malah guguknya yang dipusingin sama dia. Ya itulah kadang-kadang Putra ya. Terlepas dari itu ya gitulah. Ya kira-kira nih kita sekarang dari wilayah Omangun. Ini ngomong-ngomong wiper nggak lo pakai kok? Enggak. Buat apa ini mobil ada wiper? Kita lagi tes penglihatan. Jangan Iya. makan aja kita militer gitu. Jangan juga. Kira-kira nih mungkin 45 menit lah kita ke GBK nih. Mudah-mudahan di GBK juga udah nggak hujan ya. Iya. Di sini sih gerimis-gerimis. Tapi kalau tadi lu tanya orang sana katanya emang udah nggak hujan. Apa emang ada tampiasnya gitu di sana? Ada di GBK itu ada bagian yang ada tampiasnya, jadinya kalau
walaupun lari posisi keadaan hujan, kita bisa lari di bagian yang tidak hujan. Ada tuh. Cuman 2 meter doang. Kalau yang lari 100 orang udah fix gitu ya. Udah kayak ngantri sembako. Gede kan? Gede. Seru lah nih kayaknya nih. Muat lah buat pesta adat itu gedenya. Cie mau pesta. Amin. Cie. Kita doain ya Niko. Ya mau gimana ya? Mau gimana? Minimal nababan terima nggak bang? Hah? Boy. Baru nababan. Kalau lu mau pakai nababan mahal bro. Tuh kan rajanya aja udah gua. Rajanya. Lu tahu kan? Iya. Gue tahu. Ya minimal debar saja dulu. Jadi gini, Niko ini punya kenangan di Debers. Debers itu ada sebuah kayak tempat live musik di daerah bilangan CBD. Ya begitulah. Gitu lah. Udah, ya mending lihat lurus aja lah. Sudirman. Biasanya kayaknya sih perkantoran udah mulai normal ya. Iya. Tadi gue lihat di Waze juga semuanya macet. Lagi lewat tol dalam kota juga macet juga. Makanya ini gue coba lewat jalan biasa aja. Karena lebih lancar sih. Paling nanti macet di sepanjang jalan Sudirman tuh. Ya apa boleh buat, kalau nanti stadionnya tutup mendoan yang buka ya kita makan mendoan aja, stretching aja gini-gini. Lari di tempat ya kan. Stretching juga bikin keringat loh. Bener. Jadi mungkin kita stretching untuk makan mendoan. Tuh. Bangga gue malah tuh. Gue udah mulai mengikuti alurnya gue. Makan dan makan. Nanti lah sebulan lagi berat tuh naik gue. Ya Putra dulu masuk-masuk begini nih, sekarang begitu tuh. Jadi Putra ini lucu sebenarnya. Ini pokoknya kalau setiap ada agenda banyak kata alasannya. Nanti ada, kita harus ngobrol-ngobrol sama Putra. Tadi sebenarnya dia udah mau ikut, cuman ada perintah ibu negara. Kau tinggal katanya. Kau tinggal katanya. Ya sudah lah. Kau tahu kan ibu negara kalau sudah ultimatum nggak ada yang berani lawan itu, sudah nggak ada udah. Makanya tadi kita diem aja kan, ya udah Put, semangat Put ya kan. Astagfirullahaladzim. Semuanya itu juga tetap kalau di jalan tuh hati-hati ya guys, karena kalau lagi hujan gini tuh jalan licin. Mending kita alon-alon asal kelakon kalau kata orang Sumatera ya. Salah, bukan. Orang apa sih itu Bang bahasa? Orang Jawa, iya. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan yang penting selamat sampai tujuan. Jadi bahasa Sunda, kalau bahasa Medannya sebenarnya slow but sure. Slow but sure. Itu bahasa Sumatera itu. Lu anak slang ya lu ya? Nah. Oi, go oi. Tapi seru juga ya, maksudnya kadang-kadang kalau konsernya OI ada bendera slang. Kalau konser slang ada benderanya OI. Jangankan itu, BTS di sini juga gua rasa ada bendera OI, Bang. Iya, maksudnya itu yang mau gua tahu gitu. Maksudnya memang fansnya mereka tuh sangat luar biasa gitu. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Salut lah. Terbaik. Ini sekarang kita udah di underpass Blok M. Blok M, loncat Bang dari rumah Nah. ke Blok M. Pelan-pelan kok, ini Lamborghini. Nah, kan? Gila. Sorry guys, ini mobil kita Lamborghini. CPR-nya emang suka CPR ya kayak Lamborghini. sejari lah sama ini aspal. Ya kita sih ya puji Tuhan udah bisa beli Lamborghini, tapi bajunya doang. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. One day kita akan punya. Tapi kok misalkan lu one day lu punya duit, lu udah settle lah dalam keuangan, lu apa yang lu mau beli? Mobil impian lu apa sih? Mobilnya C-Class. C-Class. Itu mobil terbaik sepanjang masa menurut gue. C-Class kalau bahasa Indonesia G-Class kan? G-Class. Nah, jadi guys bukan G. G nanti dia bingung penafsirannya, jadi ya pakai G-Class. 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 G-Class yang baru sekarang nih. Yang ya pas mampunya gua nanti lah. Kalau yang sekarang yang terbaru yang gua tahu sih
G-Class yang serinya G63. Amin lah, kita doakan. Itu kalau kemarin Jokowi sempat make G300D kalau nggak, G350D apa? D itu artinya diesel. Itu gokil juga sih. Pak Jokowi mau pakai seri G. Kemarin pas dia kunker artinya kunjungan kerja ya. Emang bahasa kita anak-anak singkat gitu. Kunjungan kerja ke NTT ya, kalau nggak salah ke NTT. Itu udah anti peluru belum sih? Itu sempat jadi perbincangan juga sih. Kalau khusus presiden mungkin build-nya langsung anti peluru kali ya. Pasti ya kalau Pasti ya. Entah dia kan kadang-kadang kalau presiden kunjungan kerja itu bisa mobil sewaan juga. Serius kok? Mobil sewaan. So cuma tahu lu, masa presiden nyewa? ada, makanya itu perbincangan kelas-kelas asik. Perbincangan kelas-kelas pecinta otomotif kadang-kadang bahas. Kalau di salah satu adalah yang suka membahas plat-plat dinas. Itu tuh ada tuh Instagramnya. Di situ kadang-kadang sempatlah terbahas. Jadinya difoto kalau misalkan si G-kelasnya ini diangkut naik Hercules. Jadinya membuktikan kalau ini mobil tidak disewa. Jadinya diangkut langsung dari Jakarta ke sana untuk langsung dipakai sama RI1. Setahu gue juga begitu. Jadi makanya kalau presiden kemana-mana kunjungan kerja, itu pasti kendaraannya itu pasti dia bawa sendiri. Iya. Tapi yang gue tahu ya, mungkin salah juga. Tapi kalau beberapa, mungkin itu ada tertentu ya. Kalau ada lokasi-lokasi yang sepertinya itu, soalnya nggak rata-rata yang gue tahu ada yang nyewa. Mungkin ya, nggak tahu ya. Ada yang nyewa. Atau mungkin ada beberapa unit mobil presiden yang nyebar di seluruh Indonesia tinggal dipakai gitu. Ya bisa juga. Kalau yang kemarin sih yang dia pakai G-kelasnya di NTT kalau nggak salah waktu kunjungan kerja ke sana, yang sempet heboh tuh presiden ke tengah sawah sendiri, tiba-tiba digerubungin sama warga masyarakat saking antusiasnya, pas pampresnya kalang kabut. Iya sih. Lari dari mana-mana untuk melindungi. Itulah namanya setiap pekerjaan kan. Ada resiko. Sampai presiden pun beresiko jadi presiden. Jadi kalau menurut gua ya, mobil-mobil. Kalau abang apa nih? Kalau abang Markus nih, mobil impiannya. Gua kalau impian jujur aja ya, gua tuh sukanya yang kayak model-model gede, Jeep gitu. Dari kecil gua suka Wrangler Rubicon. Nah, ya mudah-mudahan lah gua bisa beli itu. Amin. Masalahnya kalau Bang Markus yang punya, kita juga yang bawa. Soalnya kalau Rubicon satu kan badan gua gede, cocok cocok loginya masuk. Gue juga ngambil gambar juga lebih luasa. Curcol ini Bang Ade nih. Pesan sponsor kalau disembari kan omongan adalah doa jadi. Kita mainin aja. Yang penting sekarang tuh kita sehat aja, bersyukur bro. Kita masih bisa dikasih rezeki, kita bersyukur. Karena banyak saudara-saudara, teman-teman kita juga yang nggak seberuntung kita. Amin dong. Amin. Kirain gua ngomong bener lu nggak ada yang amin. Kirain gua ngomong nggak bener lu pada diem gimana sih? Tandanya kita menyaksikan. Bukan, tandanya lu tuh nggak ridho. Iya. Itu bener nggak guys? Kirain gua ngomong aur-auran, dia mah amin-amin aja deh. Coba gua ngomong bener. Pada diem, mau sakit gigi. Ngomong-ngomong Wrangler, dia ada banyak tipe sebenarnya. Yang gua tahu ada yang 2 pintu, ada yang 4 pintu. Gua sukanya yang long, yang panjang itu. 4 pintu panjang, berarti 4 pintu berarti. Sekarang kan tapi ada juga tuh Wrangler yang gue lihat tuh yang 4 pintu tapi yang kayak double cabin apa modelnya tuh. Jadinya 4 pintu, cuma dia ada bagasi bak belakangnya lagi. Itu gokil juga sih. Bagus. Gue sebenarnya double cabin juga suka sih. Double cabin, cuma memang kalau belakangnya agak sempit sebenarnya kalau double cabin. Tapi menurut kalau double cabin gitu harus ngurus kir kan? Iya, karena mobil angkut jatuhnya. Iya, mobil angkut lah jatuhnya. Bisa jembari juga kita. Jadi angkut pasir.
sembari kayak kalau gue sih ide gue tahu bulat bang. Iya bener, enak gituan ya. Nah, Tahu bulat ya kan, orang tahu bulat lu 1 gope lu bikin 3.000. Rasa Iya. sama ya kan. iya, Merah kok. merah. Nah, Rem aja nih. rem lah. Jadi guys, sekarang kita tuh harus benar-benar patuh. Karena apa? Program dari Kapolri dan Lantas di Indonesia tuh top deh menurut gua. Karena apa? Salam presisi. Dalam presisi. Karena sekarang e-tilang tuh udah menurut gua ya bagus banget gitu loh. Menolong lah untuk nertipin orang-orang. Karena gua sendiri pun udah kena beberapa kali kena tilang. Gimana sih ini? Ya jujur kadang-kadang ya namanya manusia ya kan. Iya. Ya itu menjadi efek jerah juga buat gua. Jadi kayak gua sekarang lebih taat lagi. Makanya ini kan dulu peraturan kita kan jelas, merah berhenti, Ya. kuning hati-hati, hijau jalan. Bener. Kan kalau zaman dulu kita kuning tuh Masih main ngegas. gas aja terus. Nah, Bang Markus ini waktu itu lagi kuning, digas, ditancap. Ternyata kena tuh. Kena. Makanya sekarang kita biar lebih teratur lah jadinya. Kalau memang dari agak jauh masih udah kuning, ya udah persiapan hati-hati, udah ngerem. Bukan kuning malah digaspol biar dapat hijau. Ya, udah salah itu. Itulah etika dulu gua nyetir kan. Gua nggak mau bilang orang. Gua sendiri pun kalau ngeliat kuning dulu ngegas aja udah. Ya, itu hampir semua orang pasti kayak gitu. Ternyata memang salah. Kalau kadang-kadang kita kan membahayakan nyawa kita juga. Ya kalau nyawa kita doang nggak apa-apa lah. Iya, kalau udah kayak gitu kan nyawa kalau orang juga. nyawa orang juga terancam kan. Ya sekarang kita harus lebih teratur lah. Ini kan kayak gini jelas merah berhenti. Oh iya, gua denger juga tuh ada berita tuh katanya mulai bulan depan apa tuh kita ngurus perpanjang SIM udah bisa online. Oh. Ya. Oh ya, uji emisi juga tuh, jangan lupa uji emisi pelan-pelan nih. Katanya peraturan udah mulai mengurangi polusi udara mungkin ya guys. Tapi seneng sih gua kayak ada peraturan-peraturan baru yang menurut gua efektif ya. Lagi ngeliat ibu kota sekarang kan udah padat banget nih. Jadi kalau ada seperti itu ngedukung banget. Jadi by the way, anyway, busway kita udah mau ke daerah protokol Sudirman. Jadi biar kita taat peraturan, biar lampu nih karena malam nih mobil gelap banget. Gua mau matiin dulu. Mungkin kita ketemu langsung di GBK ya guys. See you, bye bye. Udah nyampe bro. Ayo kita ke toilet dulu. Udah kebelet kencing gua. Ayo kok. Bukan di sepatu dulu bang. Toilet dulu sini yuk. Toilet mana? Ini. Oke bro, gua udah di GBK. Sekarang lagi mau stretching dulu. Buset. Stretching dulu, stretching. Mr. Bean bro. Ini si botak mana nih? Iya loh. Itu kemana nih? Dia takut kali lari sama gue. Dia belum tahu kita dulu mantan atlet. Dipikir dia udah keren. Jangan-jangan dia makan dulu lagi bang. Gua rasa nih. Bro, GBK ini menurut riset gua katanya sekitar gede berapa ya bang? Berapa tahu gue bang? Riset gua waktu itu 80 km kayaknya. Emang lu kira kecepatan? Oke, kita stretching dulu ya bro. Pertanyaan gua sini kok mana ya? Yang gue makan sih bang. Hah? Makan dia. Gue lagi nyariin si botak nih. Si botak 123.
Lagi gue telepon. Halo? Halo? Halo bang, Lu di mana? Takut lari sama gua. baru ganti sepatu. Lu ganti sepatu. Menurut lu, gua bawa tas apa nggak usah ya? Bang Ade lari nggak? Bang Ade nggak lari dia. Bener dari kenyataan aja. Paling Bisa, kalau nggak bisa. nitip dia, kalau nggak kalau mau dimasukin. Udah sini aja nih, gua ngeliat lu nih. Tak, ayo botak. Nih. Gua liat lu kan. Nah, Mana tuh? lu masuk aja Oh, dulu itu. nih. Ya, lihat kan, gua paling ganteng dari orang yang di GBK ini. Kita nggak bisa kok naik mobil itu tuh yang kecil kok. Jadinya. Di lu kita golf itu tuh mobil apa tuh mobil golf car ya? Lu mana sih? Ah, udah. Ajak aja apa ya? Udah ya, tak sini tak. Tuh. Tuh si botak 123 udah datang deh. Gua mau bikin challenge. Apa itu bang? Challenge-nya siapa yang paling pendek lari itu yang menang. Siap. Lu udah siap? Udah siap? Asik. Gaya banget. Coba lagi gayanya asik. Ngeri. Halo, kalau atlet begini pemanasannya. Bro, terlihat kan badan atletis sama badan yang tidak. Beda. Ya jelas gua lah atletis. Stretching dulu ya, biar nggak tegang. Stretching yang penting, kolor jangan nyelip. Gak enak. Asik. Set dah, lo lihat nih gua nih, kalah pelari. Asik. Ada begininya nih. Asik. Jangan lupa lagi. Iya. Ini putarannya berapa kilo kok? Kalau misalkan lo ambil paling luar situ, yang maksudnya agak mepet ke tiang sana, muter itu sekilo pas dari satu titik ke titik. Nggak pas sih, pokoknya kurang sekiloan lah. Jadi gimana? Kita lari dulu. Apa makan dulu? Mending lari dulu yuk, sekali putaran minimal ya kan. Saya emang lo doang kok yang bisa nih, gue bisa nih. Sakit. sakit tinggi banget. Kagak ada curang dia tinggi bro. Iya, nggak bisa kalah gua, harus menang pokoknya. Gue ngono aja deh, pendekin ini. Nggak bercanda. Udah gue udah panas banget ini badan gue yuk. Kita Niko doang main ya segini nih ya. Buat pakai masker nih. Emang udah. Gue salah pakai masker. Karena ya mudah-mudahan ya. Cuman aman aja lah. Karena mau lari gitu. Dianya kalau lari di dalam sini nih, tuh batas sampai pagar situ, itu tuh nggak pakai masker tuh boleh. Tapi lu kalau udah keluar pagar situ, lu nanti diingetin sama security keamanan kalau maskernya wajib pakai. Kalau di sini boleh. Kalau lari nggak kenceng-kenceng kan, pelan-pelan aja. Gue ikutin lu aja. Kalau gue style dulu, kalau gue bisa lari. Set. Ayo botak, ayo kita taruhan. Ayo. Yang paling Mendoan duluan. bukan. Kalau nyampe bendoan duluan, gue yakin lu. Iya. Ya. Tapi gini dulu, yang larinya paling lama, nah itu yang menang. Yang cepet bayar mendoan, ntar. Oke, ready? Cepet bayar mendoan. Gue mikir nih. Ready dong. Kalau kata atlet kan begini nih. Gimana sih kalau atlet lari bro? Asik bro. Asik. Ayo, Udah dulu. Cantik. Tip ya. Oke. Oke, ready kalian semua? Ready. Oh, iya. Lo jurinya Bang Ade. Saksi. Siap. Ya. Oke. Ayo. 1, 2, 3.
Santai aja. Gue lari cepet banget ini. Hah. Ini kalau ke Sumatera gue paling menang nih. Contoh orang banyak pikiran tuh gini. Nih namanya kita menjaga kesehatan. Biar kenapa? Kalau kita sehat, kita bisa kerja. Hah. Udah 20 km, Ais. dikit lagi half marathon. Ayo bang, semangat. Ayo. Tepan. Curang nih. Gimana masih kuat, Iya, Bang? ada Indomaret loh. Apa kita nongkrong dulu ya? Oh, biar minum yuk. Ini nggak bener nih. Gue udah lari 40 km. Aus, jadi minum dulu ya. Ini nih. Ayo kok lagi kok. Nggak bisa nih namanya nih. Bro, nggak. Kita nggak di endorse jadi kita nggak mau minum apa. Nih. Nih, kantongin bang. Buat lu. Berat tuh 60. 60-an. Berat gua 90. Berarti gua 30 kilo lebih berat dari lu. Jadi gua harus kurus nih. Tapi bingung caranya. Nah, di sini ada bakso lapangan tembak Senayan. Ah ini mah bosen gue nih. Tuh kata lu mau liat cewek. Cih, Jadi bro, biarpun gerimis kita tetap lari. Lumayan udah keringet nih dari air hujan. basah dari air hujan. Bro, gue udah menang. Pokoknya gue menang. Oke kok. Niko kalah deh. Dia sekarang lagi nggak tahu. Kayak dia lagi menangisi kekalahannya. Jadi gue udah di finish nih. Bener nggak? Di finish kan? Ini udah di garis finish. Jadi gue pemenangnya. Jadi sambil kita jalan, kita keliling dulu cari si botak. Jangan-jangan dia makan duluan, Bang? Kayaknya. Masih semangat, Bang. Ah, terus. Asik. Jadi semangat terus. Maksudnya kita tahu batas diri kita sendiri gitu. Ya. Paksa. Keren ya bang. Ternyata ada juga yang udah ingin kita. Paling gue lari cuma gini-gini dong. Tapi memang kerasa bro. Gue kan ngerokok lama dulu. Tapi sekarang udah mulai berhenti. Ini emang napas tuh udah emang harus terlatih lagi. Bang, lama-lama kita kena hujan, mending kita kirian. Oke. Iya juga ya. Nah, si Niko itu udah gue ajarin tuh, dia lari sendirian. Tuh lihat. Kelihatan nggak? Nah, itu skill yang gue turunin. Asik. Sekitar ya setengah jam lalu lah gue ajarin nih. Tapi udah bisa tuh, udah jago kan? Baik. Serat kali ya? Oh iya. Wih, ini dia nih. Apa ini? Aduh. Diinformasikan. Wih, gue udah 2 putaran bro. Asik. Lihat, 2 putaran. Hebat kan gue. Ayo Niko, kamu pasti bisa, ayo. Kok? Niko. Mana? Udah tutup ini. Balik kan kita. Lu ke arah mobil, gua ke situ. Ya udah, bener ya. Iya. Bener ya. Dadah. Nah, Ya, udah kelar lari. Niko 1 kali putaran, gua 4 kali. Bener nggak kok? benar. Udah. Jadi dia sekali, gua 4 kali. Kok wajahnya gitu sih, Niko? Dia baru olahraga begitu. Gua baru diajarin Bang Markus parah. Udah gua bilang, lu dari muda tuh harus olahraga. Biar nanti lu Binfis.
Iya, biar nanti lu Binsik. Toilet dulu gua. Dulu toilet satu. Ya, itulah anak muda zaman sekarang ini, bro. Kita udah ini mau makan malam dulu, cari di depan Gelora tuh banyak UKM kayak gini. Ada sate, ada taichan. Lo makan apa kok? Makan nasi. Nasi goreng kambing. Kirain makan perasaan. Curhat mulu Bang Ade. Tahu nih. Konten kita ini bukan konten galau. Dari situ. Di kita udah lari makannya soto. Soalnya kita belum makan nasi, baru makan rice. Ini lo jahat banget. Soto gue kerupuk doang. Belum, dimsum nasi goreng, Bong. Ini Pade nih. Pade, makan yuk. Cobain dulu ya. Asik. Gimana rasanya? Mantap. Cuy, mantap lagi, oh gratis. Nggak mungkin, karena Pade. Habis ini kabur cari gitu ya. Gagal, rain. Ya dengerin anak muda nih. Sakit kaki gue. Lo sih, Gue lupa. Belum jadi fisioterapi, udah lari lagi gue. udah lah, selamat makan ya semua ya. Makan. Bang enak Put, nggak ikut. Lihat makan besar nih. Ini tutup karena habis semua gue beliin. Ini sisa nih. Ini mau gue habisin dulu baru pulang. Oke, jadi cukup sudah hari ini kegiatan gua. Udah dari sidang, udah semua nyuci mobil, beresin kerjaan kantor, dan akhirnya olahraga malam ini. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Terus dukung konten gue ini agar gue tetap semangat bikin konten-konten yang lebih oke lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, sebar ke seluruh muka bumi ini. Oke, sekian dulu. Begitu, bye-bye. Kita mau caps, bye-bye.